Halo, balik lagi di channel Dokter Wibu. Kali ini kita akan melanjutkan novel Angel and Demon chapter keempat. Di chapter ketiga kemarin, Asya pergi berburu ke hutan dan dia mendapatkan hewan peliharaan baru bernama Ulki yang merupakan ular berkaki berwarna hijau yang tampaknya merupakan hewan legendaris yang sangat langka, tapi Asya belum mengetahuinya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kedua orang tua Asya bahwa itu adalah hewan misterius legendaris. Tapi kedua orang tua Asya tidak memberitahukan kepada Asya cerita yang sebenarnya. Apa saja yang akan terjadi di chapter keempat? Ya, chapter keempat kali ini diberi judul Belati Black Shadow. Setelah pulang dari hutan, Asya pergi bertemu dengan ayahnya yang sedang rebahan. Ayah, apa nak? Ayahnya sudah melihat si Ulki dan ayahnya juga tampak kaget sama seperti ibunya. Ayahnya pun juga menitip pesan kepada Asya agar menjaga hewan itu baik-baik, agar menjaga bis Ulki itu baik-baik. Kenapa bis Ulki itu harus dijaga baik-baik? Agar kedepannya dapat membantu Asya berpetualang di dunia luar. Itulah harapan dari ayah Asya. Ayah Asya ingin memberikan belati bernama Black Shadow untuk Asya. Apa saja kehebatan belati tersebut? Belati tersebut dapat menghilang saat digunakan, dapat tidak terlihat oleh mata orang lain kecuali pemilik dan penggunanya. Dan ayah Asya pun ingin memberikan Asya kalung batu merah delima yang tidak diketahui fungsinya untuk apa. Untuk memberikan hal tersebut, ayah Asya mengajak Asya untuk pergi memancing di laut. Nah, apa ya? Ayo ikut ayah pergi memancing buat makan nanti malam. Oke, akhirnya mereka berdua pergi untuk menjala ikan, memancing atau menjala ikan di lautan. Di saat di kapal, mereka mengobrol. Ayah Asya lalu mengeluarkan belati berwarna hitam dengan gagang berwarna hitam dan pedangnya berwarna hitam juga. Belati kecil sebesar ini berwarna hitam. Tetapi Asya tidak bisa melihatnya. Pertama kali dikeluarkan Asya melihatnya, lalu tiba-tiba Asya tidak bisa melihatnya. Lalu Asya bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mana belati yang tadi kau pegang?" Ayahnya bilang, "Ini masih ayah pegang, cuman kau tidak bisa melihatnya." Terus Asya terkaget-kaget. Terus belati itu kembali diperlihatkan oleh ayah Asya. "Ini nak, belati ayah serahkan kepadamu. Belati ini diberi nama Black Shadow. Jaga baik-baik belati ini." Sewaktu menunggu ikan untuk memancing, Asya menerima belati tersebut. Setelah memberikan belati kepada Asya, ayah Asya memberikan kembali kalung merah delima berwarna merah yang tidak diketahui fungsinya untuk apa. Ayah berbicara kepada Asya, "Asya, gunakan kalung ini, jangan pernah dilepaskan." Sebagai anak yang penurut dan cuek, dan Asya merasa, apaan sih nih? Asya hanya menerimanya saja. "Oke ayah, aku akan menggunakannya terus, tidak akan pernah aku lepaskan." Lalu dia memakai kalung merah delima tersebut. Nah, setelah Asya berhasil mendapat pancingan ikan dan ayahnya berhasil menjala ikan yang banyak, mereka akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Asya masih berada di luar. Ayah Asya pergi untuk mengunjungi ibu Asya. Mereka berbicara. "Yang, apa yang? Gimana kalau malam ini kita melakukan konspirasi itu agar Asya bisa untuk pergi ke dunia luar? Belati dan kalungnya sudah kuberikan kepada bocah itu, sehingga dia mempunyai bekal untuk berkelana ke dunia luar." Ayah dan ibu Asya pun memikirkannya kembali. Apakah malam ini akan dilakukan konspirasi
untuk membuat Asya meninggalkan Pulau Aljana sehingga dia bisa melihat dunia para fighter yang luas. Tetapi ibunya masih bingung. Ya, kalau Asya kita biarkan keluar, sedangkan dia belum bisa melakukan kontrak dengan iblis atau memanggil iblis. Dia hanya mempunyai elemen kegelapan. Apa bekal itu cukup? Ibunya berkata seperti itu kepada ayah Asya. Ayah Asya menjawab, cukup, dia sudah memegang kalung, jadi kita bisa mengetahui apa saja yang dia lakukan di dunia luar. Oh, ternyata kalung itu berfungsi untuk mengetahui apa yang Asya lakukan di dunia luar. Kalung itu berfungsi sebagai GPS atau sebagai bisa melihat video gitu, transmisi layar yang bisa memperlihatkan Asya sedang melakukan apa. Dan keadaan dalam keadaan bahaya, ayah dan ibu Asya bisa menyelamatkannya. Karena ayah dan ibu Asya memiliki ilmu yang sangat tinggi, sudah memiliki tingkat yang sangat tinggi. Tingkatan-tingkatannya nanti akan kita bahas di chapter-chapter selanjutnya, tingkatan para fighter. Dan saat ini Asya masih belum bisa untuk memanggil iblis, menciptakan iblis, atau melakukan kontrak dengan iblis. Karena elemen kegelapan mampu melakukan kontrak, mampu memanggil iblis dan mampu menciptakan iblis, sedangkan elemen cahaya mampu melakukan kontrak dengan malaikat, menciptakan malaikat atau memanggil malaikat. Dan sedikit informasi, ibu Asya memiliki elemen kegelapan dan ayah Asya memiliki elemen cahaya. Sedangkan kedua elemen tersebut sebenarnya dilarang menikah. Karena mereka menikah, maka mereka mengasingkan diri. Mereka bersembunyi di Pulau Aljana yang terpencil ini. Oke, sekian untuk chapter 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kita lanjut nanti di chapter 5. Di chapter 5, konspirasi kedua orang tua Asya akan dilakukan. Dan apakah Asya akan pulau dari Pulau Aljana? Apakah Asya akan bertualang di dunia yang luas? Seperti apakah dunia para fighter yang sebenarnya? Apakah elemen kegelapan Asya akan bertumbuh di dunia luar? Saksikan di chapter-chapter selanjutnya. See ya. Dadah.